Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Leo Indrawardana selaku dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ivan Arinanda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tesis saya berjudul Pengaruh Karakteristik Kantor Cabang dan Kemampuan Intermediasi Bank terhadap profitabilitas kantor cabang PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Region Office 5 Jakarta 2 tahun 2022. Saya awali pemaparan pada kali ini dengan latar belakang. Indonesia saat ini menerapkan dual banking system, di mana bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan. Pangsa pasar bank syariah di Indonesia pada September 2022 sebesar 6,96%. Berdasarkan aset, perbankan syariah di Indonesia baru sebesar 1,9% dari total aset perbankan syariah dunia, jauh di bawah Malaysia sebesar 11,2%. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendukung pembentukan bank syariah skala besar, yaitu dengan menggabungkan 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Februari 2021. Berdasarkan data OJK, kinerja perbankan syariah pada tahun 2022 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional. Bagi Bank Syariah Indonesia, sejak periode awal merger, terdapat perbedaan kinerja di antara cabang-cabang Bank Syariah Indonesia, terutama pada Region Office 5 Jakarta 2 yang membawahi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau disingkat dengan Jabodetabek. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah: yang pertama, wilayah Jabodetabek sebagai backbone industri perbankan. Menurut data LPI POJK, porsi penyaluran pembiayaan bank syariah wilayah DKI, Jakarta, dan Jawa Barat sebesar 49,64%. Periode yang kedua, periode awal merger BSI, kinerja cabang BSI di Region Office 5 Jakarta 2 berdasarkan profitabilitas masih belum merata. Yang ketiga, perbedaan karakteristik outlet kantor cabang seperti lokasi kantor cabang, asal perusahaan, dan kelas cabang BSI pada tahun 2022 menghasilkan kinerja kantor cabang yang berbeda. Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: yang pertama, apakah karakteristik kantor cabang, lokasi kantor cabang, asal perusahaan, dan kelas cabang berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta 2 tahun 2022? Yang kedua, apakah kemampuan intermediasi bank, rasio kassa, FDR, NPF, dan total aset berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta 2 tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah karakteristik outlet kantor cabang dan indikator kemampuan intermediasi bank berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta 2 tahun 2022. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam tesis kali ini, yang pertama terkait dengan tujuan dilakukannya merger dan akuisisi, di antaranya untuk mengefisienkan biaya operasional, kemudian untuk memperluas jangkauan geografis perusahaan, dan memperluas bisnis perusahaan pada kategori produk baru. Adapun fungsi umum bank syariah dan fungsi khusus bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Beberapa rujukan penelitian yang digunakan, di antaranya berdasarkan penelitian dari Yusgiantoro tahun 2020, merger dan akuisisi yang didorong berdasarkan regulasi atau regulatory driven menghasilkan laba dan efisiensi biaya yang lebih baik, meskipun menunjukkan fungsi intermediasi yang lebih lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Khan tahun 2018 menghasilkan studi kepada bank di ASEAN menyebutkan merger dan akuisisi relatif memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi pada industri perbankan. Hipotesis yang dapat dikembangkan dari penelitian ini, yang pertama, lokasi kantor cabang berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta 2. Yang kedua,
asal perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta II. Yang ketiga, kelas cabang berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta II. Yang keempat, biaya dana atau dalam hal ini yang diwakili oleh rasio kasa atau current account saving account berpengaruh positif terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta II. Yang kelima, financing to deposit ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta II. Yang keenam, non-performing financing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta II. Dan yang ketujuh, total aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas kantor cabang BSI RO5 Jakarta II. Berikutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data internal monitoring kinerja kantor cabang BSI Region Office 5 Jakarta II per triwulan tahun 2022 yang terdiri dari 100 kantor cabang, baik kantor cabang utama maupun kantor cabang pembantu. Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis regresi linier yang didahului dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Persamaan regresi dilakukan dengan 7 variabel independen yang terdiri dari 3 variabel independen yang mewakili karakteristik kantor cabang dan 4 variabel independen yang mewakili kemampuan intermediasi bank terhadap 3 variabel dependen profitabilitas. Hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan karakteristik data yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil screening, data yang tersedia masih masuk dalam kriteria wajar. Berikutnya adalah hasil uji multikolinearitas. Pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut, didapati hasil terjadi multikolinearitas antara satu, asal perusahaan, yaitu BSM dengan BNIS. Yang kedua, kelas cabang dengan total aset. Yang ketiga, total aset dengan contribution margin. Pada tabel 4.4 juga terjadi multikolinearitas, yaitu pada variabel total aset dan kelas cabang. Dan yang kedua adalah asal perusahaan, yaitu BSM dan BNIS. Berikutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian, didapat nilai probabilitas dari seluruh variabel dependen di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dependen mengalami masalah heteroskedastisitas. Berikutnya adalah hasil uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa terjadi masalah autokorelasi pada variabel ROA, CM, dan CM per aset. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menggunakan robust standard error pada regresi model data panel. Berikutnya adalah estimasi regresi data panel. Peneliti menggunakan 2 model regresi, yaitu fixed effect model dan random effect model. Setelah dilakukan pengujian model, maka disimpulkan bahwa metode fixed effect model lebih tepat digunakan untuk penelitian ini. Fixed effect model digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel terkait kemampuan intermediasi bank. Sedangkan random effect model digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel karakteristik kantor cabang. Karena pada metode fixed effect model, variabel karakteristik kantor cabang tidak dapat dijelaskan atau diabaikan. Hasil analisis regresi dan uji hipotesis dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel lokasi kantor tidak berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang. Walaupun jika dilihat jumlah kunjungan nasabah pada cabang-cabang di luar Jakarta lebih banyak, namun ternyata tidak berpengaruh terhadap profitabilitas kantor cabang. Dengan demikian, hipotesis 1 tidak terdukung. Berikutnya, variabel asal perusahaan berpengaruh negatif pada proxy CM. Dalam hal ini, cabang yang berasal dari BNI Syariah cenderung memiliki CM yang lebih rendah karena sebelum merger, bisnis kantor-kantor cabang BNI Syariah tersentralisir pada kantor cabang utama.
sedangkan kantor cabang pembantu tidak menyalurkan pembiayaan, sehingga tidak memperoleh profit margin atau pendapatan bagi hasil, sehingga hanya berfokus pada transaksi dan fee based income. Dengan demikian, hipotesis 2 terdukung. Kelas cabang berpengaruh terhadap proxy CM dan CM per aset. Cabang-cabang BSI RO 5 Jakarta 2 didominasi oleh cabang kelas 3. Dalam penelitian ini dinotasikan sebagai angka 2, yang seluruh cabangnya memiliki profitabilitas cukup baik dan positif. Dengan demikian, hipotesis 3 terdukung. Variabel kasa tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel kasa diyakini lebih menentukan pada skala bank-wide, karena akan menjadi tolak ukur dalam penentuan interest rate bank. Dengan demikian, hipotesis 4 tidak terdukung. Variabel FDR atau Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap proxy CM dan tidak berpengaruh pada proxy ROA dan CM per aset. Hal ini menunjukkan tingkat FDR yang tinggi tidak serta-merta menaikkan profitabilitas kantor cabang. Faktor kualitas pembiayaan diyakini lebih utama. Dengan demikian, hipotesis 5 tidak terdukung. Variabel 6, non-performing financing, konsisten berpengaruh negatif terhadap profitabilitas kantor cabang. Hal ini menjelaskan jika semakin meningkatnya NPF, maka akan memperbesar beban CKPN yang akan langsung mengoreksi atau mengurangi CM dari kantor cabang. Dengan demikian, hipotesis 6 terdukung. Total aset berpengaruh negatif terhadap proxy ROA dan CM per aset, namun tidak berpengaruh terhadap CM. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan mengelola aset menjadi produktif lebih utama dibandingkan sekedar meningkatkan aset kantor cabang. Dengan demikian, hipotesis 7 pada penelitian ini tidak terdukung. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan. Tidak terdapat pengaruh variabel lokasi kantor cabang terhadap profitabilitas kantor cabang. Yang kedua, variabel asal perusahaan hanya berpengaruh negatif pada asal perusahaan dari BNI Syariah. Yang ketiga, variabel kelas cabang berpengaruh negatif terhadap CM dan CM per aset. Yang keempat, tidak terdapat pengaruh variabel kasa terhadap profitabilitas. Yang kelima, variabel FDR hanya berpengaruh negatif pada proxy CM. Yang keenam, variabel NPF konsisten berpengaruh negatif pada profitabilitas. Dan yang ketujuh, variabel total aset berpengaruh negatif terhadap proxy ROA dan CM per aset. Adapun implikasi dari penelitian ini, yang pertama, faktor intermediasi perbankan tetap menjadi faktor terpenting dalam peningkatan profitabilitas kantor cabang. Yang kedua, kemampuan mengelola portofolio aset cabang adalah faktor penting atau faktor utama untuk meningkatkan profitabilitas kantor cabang. Adapun keterbatasan penelitian, yang pertama, sampel yang hanya meliputi wilayah Jabodetabek. Dan yang kedua, usia BSI yang masih sangat muda, 2 tahun pada 1 Februari 2023, belum dapat menggambarkan profitabilitas kantor cabang pasca merger. Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan ataupun bagi peneliti adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan, pengendalian kualitas pembiayaan atau NPF adalah faktor yang sangat penting dalam profitabilitas kantor cabang. BSI perlu memiliki sistem monitoring dan collection yang terintegrasi sampai dengan level pegawai kantor cabang. Yang kedua, meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dengan penyaluran pembiayaan yang ekspansif kepada segmen-segmen unggulan BSI yang memiliki yield tinggi dan risiko terukur, serta masuk kriteria mass product. Dan bagi peneliti, yang pertama, membuat penelitian serupa dengan sampel yang lebih besar, serta runtun waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan validitas eksternal yang lebih baik. Dan yang kedua, melakukan pengujian sisi efisiensi pasca merger, misalnya dengan variabel BOPO atau biaya operasional per pendapatan operasional, atau cost to income ratio atau CIR, yang merupakan indikator keuangan untuk mengukur tingkat efisiensi dari perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.